terus ada. Untuk menebus dosa kami, Engkau bangkit, kuasa maut dikalahkan. Kita tidak akan mati, walaupun kita juga dikatakan mati, tapi bahasa Inggris sleep, kita tidur. Pada suatu saat kami dibangkitkan. Bukan mata siapa percaya pasal dia mata siapa dalam nama Yesus semua katakan amin. Gereja ini dibanding dengan gereja yang dilayani sangat kecil, tetapi meskipun kecil, gereja ini merespon, menanggapi kelihatan pada tubuh puji Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau dikatakan merespon. Tidak sekedar merayakan Paskah, tapi merespon kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita baca Matius 19 ayat 13 sampai 23. Agak panjang, tapi kita lihat lebih jelas ya. Baca bersama ya, jangan diam, baca bersama. Ya, mari kita baca bersama-sama. Matius 16:3. Sesudah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang-orang, siapakah nama manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Kalau cepat tak bisa masuk. Pelan-pelan, mantap. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus,
engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau anggap di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Semua katakan amin. Respon dari Simon ialah dia dan kerendahan hatinya dengan dipakai oleh Roh Kudus mengatakan, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu ada janji-janji yang luar biasa dari Tuhan. Simon merespon Yesus sebagai Mesias, ditolong oleh Bapa, ditolong oleh Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus ditolong dapat mengaku Yesus Tuhan. Tanpa Roh Kudus engkau tidak dapat mengakui Tuhan. Dikatakan berbahagia siapa yang bisa mengakui Yesus Tuhan, Yesus Mesias. Bahasa sekali lagi keras. Supaya respon ini ditanggapi oleh Tuhan, menanggapi Yesus juga ditanggapi oleh Yesus. Tapi sesaat, cuma beberapa menit, ayat 21 baca. Ayat 21, Baca. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ini pernyataan Tuhan. Yang pertama, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. bagi kita. Ini pernyataan pertama. Respon dari Simon bagaimana? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali akan menimpa engkau. Respon dari Petrus yang berbahagia, yang dapat mengakui Yesus Tuhan, ada Roh Kudus. Tetapi respon yang berikutnya ini, Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya Tuhan menceritakan bahwa dia harus sengsara dan mati dan dibangkitkan. Bapa telah menyediakan keselamatan bagi manusia. Yesus harus mati, darahnya telah tumpah. Kalau Yesus tidak mati, kita semua tidak ada pengampunnya. Karena Yesus mau mati bagi kita, kita hidup karena Dia. Tapi ada janji pula, Yesus akan bangkit, ada kemenangan. Tapi respon dari
Simon Petrus aneh. Lalu kata Yesus apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menyatakan pertama dia harus mati dan bangkit. Tapi respon dari Petrus menolak. Kiranya itu tidak terjadi. Tapi sekarang Tuhan mengatakan Petrus adalah iblis, ada setan. Enyahlah engkau setan, menghardik. Sebab itu engkau dapat diberi Roh Kudus. Satu saat engkau dapat jadi masuk setan. Ini hati-hati. Siapa yang mau diberi Roh Kudus selalu respon ini salah, sehingga iblis masuk. Karena iblis tidak mau Yesus mati. Kalau mati dan bangkit, dia dikalahkan. Sebab itu dia berusaha melalui orang yang sama, melalui Yesus Tuhan. Ini respon yang pertama. Yang kedua, Matius 17 ayat 22. Matius Matius 17 ayat 2. Perikopnya apa? Pemberitahuan kedua tentang Yesus. Kedua, terus baca. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ini respon sedih, tidak mengerti. Yesus mengisahkan ini jelas pada Marta. Pada Marta dan Maria. Marta sibuk, Lazarus diam saja, tapi Maria mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Jelas sekali. Dia duduk dengan baik dan dia dengar ya dikisahkan oleh Yesus. Saya tak tahu karena tidak tertulis dalam Alkitab, tapi saya tahu ini Maria mendengar Yesus akan mati dan bangkit. Untuk apa? Dia ingin mengerti. Tapi yang lain benar-benar cuma sedih. Cuma sedih responnya. Lalu Matius 20 ayat 17. Perikopnya Pemberitahuan ketiga tentang pemberitaan Yesus. Ketiga, ya. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ketiga kali. Tapi respon dari murid-muridnya cuma sedih, cuek, bahkan bahasa yang jelek ini cengkok, tidak menanggapi sungguh-sungguh,
tidak ada yang merespon sungguh-sungguh. Apa ini? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sekali lagi, Matius 26 ayat 1 sampai 5. Berikutnya apa? Pemberitahuan keempat tentang pemberitaan Yesus. Keempat kali tidak ada respon. Responnya berbeda-beda. Itu tidak mungkin, Tuhan. Engkau akan meninggalkan aku, akan gembala itu disalibkan, domba-domba akan tercerai-berai. Itu tidak mungkin, Tuhan. Meskipun yang lain-lain tercerai-berai, saya tidak. Dia mengatakan apa yang saja terjadi, saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Itu respon dari Yesus. Respon dari Yudas lain lagi. Menurut tafsiran, bukan sebenarnya tafsiran ini, saya ada kemungkinan benar. Yudas cinta Yesus, tapi dia berpolitik. Dia mau menyerahkan Yesus pada imam-imam supaya nanti kalau diserahkan, Yesus ada kuasa yang melawan, dan imam dan ahli Taurat itu binasa semua. Juga tentara Romawi akan mati karena dilihat Yesus itu penuh kuasa, penuh kurapan. Dia dapat mengadakan mujizat yang luar biasa. Maka dia pancing supaya dia cium Yesus, supaya ditangkap, supaya kuasa Tuhan muncul dan membinasakan mereka semua. Tapi salah. Ini tafsir, ya. Sehingga pada waktu Yesus benar-benar disesahkan oleh Yudas menyesal. Lalu dia akan begini. Itu Yudas. Respon murid-murid Tuhan bermacam-macam. Pada hari Paskah ini respon gereja itu bermacam-macam. Tapi ada respon dari seseorang. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ini seorang perempuan yang merespon Tuhan Yesus, yang merespon tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi saya tidak terangkan biar seorang wanita yang menjelaskan. Saya minta mulai itu naik. Alkitab sini 26 ayat 6 sampai 13. Jadilah kita telah mendengar yang disampaikan oleh Pak Alex bahwa berkali-kali telah memberitahukan tentang penderitaan, penganiayaan, dan rencana kehendak Allah untuk Yesus lakukan, dan semuanya adalah untuk umat manusia. Setelah 4 kali disampaikan. Dan memang ketika Yesus datang ke Betania,
datang ke rumah keluarga Lazarus. Di situ ada Marta, Maria. Marta telah sibuk sekali dengan pelayanannya di dalam menyambut Tuhan Yesus. Tetapi Maria duduk diam. Dan kalau tadi kita baca di Matius, tapi saya mau ajak saudara untuk baca di Markus 14. Mari kita buka bersama-sama di Markus 14. Kita baca dari ayat yang ketiga. Markus 14 ayat yang ketiga hingga yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Sudah? 2, 3. Ketika Yesus bertanya dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa seorang kepala berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher bulu-bulu itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja ia diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Pada hari ini juga ketika Injil diberitakan, cerita daripada perempuan yang datang mengurapi Tuhan Yesus harus diberitakan juga. Karena pengurapan yang perempuan ini lakukan sangat penting bagi Tuhan Yesus. Maria pada saat dia duduk mendengar curhat daripada Tuhan Yesus bahwa aku akan menderita, dia mendengar, dia meresapi, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menunggu hingga 2 hari sebelum Paskah. Pada saat itu dia tahu Tuhan Yesus masuk ke rumah Simon si Kusta. Yesus sedang ada pertemuan makan di situ. Perempuan ini masuk begitu saja. Ketika ia masuk, saudara, mungkin aroma dari perempuan itu pun tidak baik. Bau mungkin dia seperti itu. Tapi ketika ia mendekat kepada Tuhan, dia mengeluarkan buli-buli berisi minyak narwastu yang sangat mahal. Mahalnya itu luar biasa di zaman itu. Kalau untuk beli minyak narwastu itu merupakan gaji 1 tahun, saudara. Saya tidak tahu parfum apa saat ini yang harganya adalah gaji 1 tahun. Ya, mahal sekali. Dan itu merupakan persiapan untuk pernikahannya dia, untuk kehidupannya dia. Itu mahal sekali. Dan ketika dia mengeluarkan buli-buli itu, dia tidak menyemprotkan, saudara, dan dia tidak menuangkannya. Tetapi apa? Dia memecahkan botolnya itu. Siapa di sini, saudara, kalau pakai parfum dipecah? Gak ada ya. Pasti cuma disemprot pun cuma sebentar sedikit aja, kita hemat-hemat supaya tidak cepat habis. Tapi perempuan ini, karena dia tahu Yesus membutuhkan pengurapan untuk masuk di dalam penganiayaan, bahkan sampai masa penguburannya, dia menangkap cerita, atau kalau saya
nangkap bukan cerita, tapi curhatnya Tuhan. Tuhan tuh curhat sebetulnya pada para murid-muridnya. Aku ini mau mengalami ini, tapi murid-muridnya ada yang kenggong, ada yang nggak ngerti, ada yang oh ya begitu saja. Tapi tidak mengerti kebutuhan daripada Tuhan Yesus. Perempuan ini tahu, dan dia memecahkan leher dari buli-buli itu, sehingga parfum itu tumpah, dituangkan di atas kepalanya Tuhan Yesus, dan aromanya itu langsung ketika itu seluruh ruangan itu, bahkan dia pun terkena aroma tersebut. Tetapi di mata Tuhan, perempuan ini memang melakukan yang sangat terbaik bagi dia. Tapi orang di sekitar saat itu langsung mulai bergumam, mulai mengecam. Buat apa pemborosan ini? Kenapa perempuan ini membuang uang seperti itu? Itu kan harganya mahal, bisa dijual, dikasihkan kepada orang miskin. Tapi respon dari Tuhan ketika wanita ini dikecam, ketika perempuan ini dikecam, dia berkata kepada mereka yang mengecam, jangan usik dia. Dia melakukan apa yang terbaik yang dia lakukan untuk aku. Kalau orang miskin selalu ada pada kamu. Kalau kamu mau menolong mereka, kamu bisa melakukan setiap saat. Tapi aku sebentar lagi tidak akan ada lagi. Nah ini, aku tidak akan ada lagi sebentar lagi. Mereka tidak mengerti. Tapi Maria tahu. Maria tahu. Yang Tuhan berkata, kalau Injil Kerajaan Surga diberitakan, perbuatan wanita ini, perempuan ini apa? Perbuatan yang mana? Apakah pemborosannya atau apa? Perbuatan yang mana? Perbuatan yang ketika dia memecahkan buli-buli minyak narwastu yang mahal itu dan mengurapi Tuhan Yesus, perbuatan itulah yang diberitakan. Bukan nama perempuan itu, tapi perbuatannya. Ketika Tuhan membutuhkan reaksi respon dari murid-muridnya, tidak ada yang mendoakannya, tidak ada yang mendukungnya, tapi hanya satu orang. Dan dia, ketika dia memberikan suatu parfum aroma yang baru, yang harum seluruh ruangan, itu seperti apa? Penyembahan, suatu pengorbanan. Dia mengorbankan hidupnya, dia mengorbankan sesuatu yang mahal sekali. Dia tuangkan, dia limpahkan kepada Tuhan. Respon itu yang ditunggu oleh Tuhan. Itu pada saat sebelum Tuhan masuk di dalam penganiayaan. Ketika hari ini saudara dan saya ada di sini, kita hari ini sudah berapa kali IHK merayakan kebangkitan Kristus? Sudah berapa kali saudara merayakan hari kebangkitan Kristus? Adakah engkau memecahkan buli-buli minyak narwastu untuk Tuhan? Adakah engkau memecahkan sesuatu yang berharga untuk Tuhan seperti seorang perempuan ini? Adakah kita memberikan sesuatu pengorbanan yang luar biasa untuk Tuhan? Tuhan sudah berkorban buat kita, ya, amin. Amin. Tapi apa yang kita lakukan? Kita respon hanya untuk datang ibadah, mendengarkan pujian yang enak, pujian yang menyenangkan hati. Oh, saya jadi terhibur hari ini. Atau mendengarkan firman yang menyenangkan hati, menenangkan telinga. Atau kita melihat hiburan yang lainnya. Apakah itu yang kita datang, kita harapkan ketika kita hadir di ibadah Paskah? Atau kita datang dengan membawa satu buli-buli berisi minyak narwastu? Saudara datang ke sini, saudara mengharapkan pengurapan dari Tuhan. Saya katakan, Tuhan membutuhkan pengurapan dari saudara. Saudara berharap mendapat pengurapan dari hamba Tuhan terkenal, tapi Tuhan membutuhkan pengurapan dari seorang perempuan, karena dia akan memasuki masa kesengsaraan yang sangat sekali. Hanya satu perempuan yang tahu. Pengurapan apa? Kenapa Tuhan butuh pengurapan kita? Pengurapan yang bagaimana? Ketika engkau menyembah dari hatimu yang paling dalam, hatimu yang hancur, keluar suatu penyembahan, itu adalah urapan untuk Tuhan. Dan itu dibutuhkan Tuhan setiap saat.
Jadi kalau saudara datang ke gereja, saya minta diurapi Pak, saya minta diurapi, saya minta diurapi. Sudahkah engkau mengurapi Tuhan Yesus? Saudara pikir, oh masa kita mengurapi Tuhan Yesus dengan taruh kepala ini? Tidak. Ketika engkau dengan hancur hati, dengan patah hati, dengan hati yang rendah hati semua, engkau mengungkapkan perasaan cintamu kepada Tuhan, engkau mengangkat suatu pujian penyembahan. That's the anointing for God. Amen. Dan itu merupakan suatu seperti minyak narasi yang baunya harum sampai ke atas. Dan Tuhan akan, baunya harum ini IHK atau siapa ya? Kok baunya harum? Siapa yang menyembah di sini? Bu Lydia atau siapa? Siapa yang menyembah di sini? Pakai parfum apa? Baunya harum sampai di surga. Pengurapan Tuhan butuhkan sampai nanti Tuhan datang menyebut kita. Amen. Tuhan sudah bangkit, sudah di surga. Amin. Tapi Tuhan respon kita, saudara, jangan dengan drama, pikul salib dicampuk semua, pakai ada Tuhan Yesus campuk semua, dipangi salib. Itu sudah lewat, saudara. Yang terpenting adalah a true worshiper, penyembah yang sejati, yang menyembah merupakan suatu aroma narwastu yang mahal harganya bagi Tuhan. Ya, sehingga akhirnya Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, ya, ini akan disebut juga. Berarti apa yang dilakukannya loh saudara, bukan nama perempuan itu, ya, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Bila gereja IHK menyembah Tuhan dengan narwastu yang luar biasa, kemanapun Injil diberitakan, yang diperbuat saudara di sini diberitakan di sana. Amen. Nah, itu yang Tuhan Yesus butuhkan. Reaksi respon yang seperti itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita sudah menerima pengampunan itu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Bagaimana reaksi respon kita? Saya lanjut boleh Pak Alex? Bagaimana lanjutnya kita merespon hari kebangkitan? Apakah seperti para murid yang lain yang tidak percaya? Atau ada satu perempuan lagi, bukan karena saya perempuan, ya, tapi karena setiap Tuhan di Alkitab selalu berhubungan dengan perempuan. Ya. Tuhan diurapi oleh perempuan. Waktu bangkit pertama kali Tuhan menambahkan diri kepada perempuan yang bernama Maria Magdalena. Semua muridnya lari meninggalkan, hanya perempuan-perempuan yang terus mengikuti Tuhan Yesus. Perempuan ini apa? Simbolik daripada gereja. Bukan gendernya saja, tapi simbol dari gereja. Ada beberapa gereja yang mengkhianati Tuhan, seperti Yudas tadi disampaikan oleh Pak Alex, seperti Petrus yang berkata ya, tapi ternyata akhirnya menyangkal dia. Tapi ada seperti perempuan Maria yang mengurapinya. Juga ada perempuan-perempuan yang lain yang terus mengikuti Tuhan di dalam waktu Tuhan jalan salib sampai dikuburkannya. Perempuan-perempuan itu membawa rempah-rempah. Dan pada hari ketiga, seorang perempuan datang ke kubur dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan dia percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Amen. Tapi ketika diberitakan pada para murid yang lain, mereka tidak percaya. Gereja Tuhan IHK Church, bagaimana? Apakah engkau percaya Tuhan Yesus bangkit? Amen. Puji Tuhan, hari ini kita tidak pernah melihat kebangkitan Tuhan secara kasat mata kita, tapi engkau percaya itu dari Roh Kudus yang menyatakan pada kita. Mereka saja yang melihat Tuhan Yesus bangkit tidak percaya. Nah, mari kita respon gereja-gereja, bukan gedungnya, tetapi pribadi. Amen. Engkau adalah gereja Tuhan di mana saja engkau berada. Respon itu akan keluar. Ya, sampaikan, ceritakan kepada yang lain. Ya, kebangkitan Tuhan itu bukan hanya cerita seperti true story atau cerita yang dongeng begitu saja,
sudah mau diurapi Tuhan, sembah Dia dengan kerendahan hati, dengan kerendahan hati, sembah Dia. Nanti sudah diurapi juga. Ada saling respon yang baik.
akan dilawan oleh Tuhan. Sekali lagi angkat tangan semua. Sudah berbalas, sudah ajar. Coba yang tidak bisa bahasa roh, ucapkan bahasa roh, ya. Bahasa alam roh. Sekali lagi. Saya cuma point of contact, urapi denominnya, tapi bukan saya. Nanti dengan depan tangan itu satu hari, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin seminggu lagi, sebulan lagi, engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Mari sekali lagi bahas. Tidak selamanya memuji Tuhan dengan halus, tapi dengan sukacita. Saya ingin saudara penyanyi seperti tadi. Saya berada di Biel.